Semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, akhirnya setelah sekian lama di sini saya Gunawan bisa ketemu lagi dengan teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal latihan tentang sejarah tentunya untuk persiapan UTBK tahun 2022. Nah, untuk soal kali ini kita akan membahas tentang soal sejarah tapi random soal ya. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman yang baru gabung gitu, jangan lupa ya buat subscribe channel Gunawan Stories. Dan kira-kira soal hari ini yang akan kita bahas apa aja ya? Mari kita review soalnya terlebih dahulu. Notice me, take my hand. Nah, bagaimana teman-teman soalnya? Keren-keren kan? Di antara 3 soal, kira-kira teman-teman tahu nggak sih jawabannya apa aja? Nah, kalau belum tahu, yuk kali ini, kalaupun sudah tahu ya mungkin bisa menambah pengetahuan teman-teman. Sekali lagi ya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Lalu misalkan nanti teman-teman ada kesulitan, ada yang masih kurang paham, tolong komentar. Langsung saja kita akan membahas soal yang pertama. Nah, pada soal yang pertama ini akan saya baca dulu ya. Ini adalah soal SNPTN tahun 2010. Di soal ini dikatakan, sejarah sebagai suatu peristiwa tidak dapat berulang adalah. Nah, kenapa ya sejarah ini adalah peristiwa yang tidak dapat berulang? Kenapa ya teman-teman? Jawabannya apakah A, B, C, D, ataukah yang E? Nah, mari kita bahas ya. Nah, untuk soal nomor 1 ini adalah soal tentang materi kajian ilmu sejarah. Biasanya materi ini ada di materi kelas 1 ya. Nah, pada kajian ilmu sejarah diterangkan bahwa sejarah ini dibagi-bagi atau digolong-golongkan. Dapat dikatakan sebagai sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai peristiwa, maupun sejarah sebagai seni. Dan untuk soal kali ini kita akan membahas tentang sejarah sebagai peristiwa. Di sini maksudnya bagaimana ya? Jadi kalau sejarah sebagai peristiwa ini adalah yang dikaji itu adalah peristiwa masa lalu yang benar-benar terjadi. Jadi pasti sifatnya objektif gitu. Nah, kira-kira untuk sejarah sebagai peristiwa sendiri itu punya ciri-ciri seperti apa sih? Nah, di sini ada sifat-sifat sejarah sebagai peristiwa. Yang pertama ialah unik. Jadi unik itu peristiwa masa lalu itu hanya terjadi 1 kali saja. Begitu ya. Jadi tidak mungkin terjadi 2 kali atau lagi gitu, nggak mungkin. Karena pasti ruang, waktu maupun manusianya, tokohnya itu pasti berbeda. Sehingga tidak ada peristiwa yang sama persis, itu tidak ada ya. Lalu kenapa sejarah punya konsep pengulangan? Nah, pengulangan di sini adalah pengulangan corak-coraknya saja. Tetapi tadi dari segi tokoh ataupun ruang ataupun waktunya pasti itu berbeda gitu, sehingga sifatnya unik. Lalu yang kedua adalah abadi. Nah, di sini sejarah ini tidak berubah dan dikenang sepanjang masa sehingga abadi. Lalu sifat selanjutnya adalah penting. Karena peristiwa yang dikaji dalam sejarah ini hanya peristiwa penting saja, yakni peristiwa yang mempunyai arti penting untuk peradaban manusia. Jadi tidak sembarang peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa sejarah ya. Lalu peristiwa yang dikaji adalah peristiwa yang punya pengaruh yang besar gitu. Kalau mengkaji tentang masa percintaan kamu gitu nggak masuk dalam peristiwa sejarah ya, karena peristiwa sejarah ini adalah peristiwa yang besar pengaruhnya terhadap peradaban manusia. Nah, sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah yang A, yaitu peristiwa sejarah tidak berulang karena setiap peristiwa selalu terjadi dalam ruang dan waktu yang berbeda dengan peristiwa lainnya. Jadi tidak mungkin berulang kembali.
ini berkaitan dengan sifat sejarah yaitu unik, hanya terjadi sekali saja. Seperti itu, paham ya? Nah, biar lebih meyakinkan nih, kita akan membahas option B, C, D, dan E. Nah, pada option B ini ada kata-kata setiap pelaku dari suatu peristiwa sejarah tidak dapat mengulang kisah sejarah yang sama. Nah, di sini yang diceritakan adalah kisah. Para pelaku tidak dapat mengulang kisah sejarah yang sama. Ini salah ya, karena kalau kisah itu siapapun dapat menceritakan kembali, termasuk para pelaku sejarah. Jadi kisahnya ini dapat diceritakan berkali-kali ya. Ingat, ini kata-katanya kisah, bukan peristiwa. Nah, kalau kisah berarti dapat diceritakan berkali-kali, tapi kalau peristiwa ini tentunya hanya terjadi satu kali saja. Jadi jangan sampai terkecoh dengan option yang B ini ya, karena option yang B ini adalah mengulang kisah. Sedangkan kisah dapat diceritakan oleh siapapun, kapanpun, dan kapanpun. Lalu yang C, ada kata-kata tidak dapat diteliti secara berulang-ulang. Ini salah ya, karena peristiwa sejarah ini dapat diteliti oleh siapapun dan kapanpun. Jadi dapat diteliti secara berulang-ulang. Lalu yang D, pelaku dan saksi sejarah tidak dapat menceritakan peristiwa yang sama. Nggak mungkin dong, kalau pelaku sejarah itu pasti ceritanya yang sama. Masa antara diceritain ke A, ke B, ke C sebeda-beda semua, nggak mungkin gitu ya. Jadi pelaku sejarah karena mengalami peristiwa sendiri, pasti kisahnya sama gitu. Lalu yang E, sulit menemukan bukti-bukti yang dapat digunakan untuk mengulang peristiwa di masa lalu. Ini juga salah ya, tidak sinkron sama pertanyaannya. Jadi jelas nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah yang A, begitu. Nah, jika teman-teman punya pertanyaan terkait nomor 1 ini, bisa ya langsung ditanyakan di kolom komentar. Lalu soal selanjutnya, soal nomor 2. Kebudayaan megalitik yang berupa dolmen dan menhir merupakan petunjuk bahwa, nah kira-kira dolmen sama menhir ini petunjuk apa ya? Mari kita bahas. Nah, materi ini adalah materi tentang zaman praaksara. Masih materi kelas 1 berarti ya. Nah, tepatnya di sini adalah zaman megalitikum. Namanya aja megalitikum, berarti ini zaman batu besar. Peninggalan-peninggalannya berupa batu-batu yang ukurannya tuh besar-besar gitu. Contohnya tadi berupa dolmen sama menhir. Nah, ini adalah gambar dolmen sama gambar menhir ya teman-teman ya. Apa sih dolmen itu? Jadi dolmen ini adalah meja batu untuk menaruh tempat sesaji gitu. Untuk sesaji yang digunakan untuk pemujaan. Jadi dolmen meja batu untuk pemujaan. Lalu menhir, nah menhir ini adalah tugu batu untuk pemujaan roh nenek moyang. Jadi kayak tugu gitu toh, tapi nanti tugu itu digunakan untuk menyembah roh nenek moyang. Sehingga jika dilihat ya, baik dolmen maupun menhir ini sama-sama digunakan untuk pemujaan gitu. Kenapa demikian? Karena pada zaman megalitikum ini, teman-teman tahu nggak sih bahwa pada zaman megalitikum ini itu sudah mengenal pemujaan, sehingga alat-alat peninggalannya adalah kebanyakan berupa alat-alat yang digunakan untuk pemujaan begitu. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang B. Masyarakat di Nusantara sudah memiliki tradisi pemujaan terhadap arwah nenek moyang ya. Nah, gimana? Paham kan soal nomor 2 ini? Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, kita akan menganalisis option yang lainnya. Pertama, option yang A dulu. Di sini belum mengenal cara bercocok tanam. Nah, salah ya ini ya, padahal jika kita lihat di sini, ini adalah pembagian zaman. Nah, zaman megalitikum ini ya. Nah, di zaman megalitikum ini sudah mengenal cocok tanam. Karena jika kita lihat,
masa yang belum mengenal bercocok tanam ini ada dua masa ya, yaitu masa Paleolitikum sama masa Mesolitikum. Sedangkan masa Neolitikum, Megalitikum atau zaman logam itu sudah mengenal cara bercocok tanam. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang A ini jelas salah. Lalu yang C coba. Kedua peninggalan itu merupakan alat bercocok tanam. Salah ya, karena baik dolmen maupun menhir itu adalah alat untuk pemujaan, bukan untuk bercocok tanam. Lalu yang D, alat untuk berburu. Sama juga ya, salah juga. Lalu yang E, rumah permanen juga salah. Ingat ya teman-teman ya, dolmen sama menhir ini adalah alat pemujaan, bukan yang lainnya. Bagaimana teman-teman soal nomor 2? Paham kan? Jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Sekarang kita ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini adalah soal SBMPTN tahun 2017 ya. Soalnya adalah pendapat yang menyatakan bahwa Islam telah datang di Nusantara pada abad ke-11 didasarkan pada bukti. Nah, kira-kira buktinya yang mana nih? Apakah A, B, C, D, ataukah E? Mari kita bahas. Nah, soal kali ini adalah soal tentang kedatangan Islam di Nusantara pada abad ke-11. Berarti ini soal tentang kebudayaan Islam ya. Ini bisa materi kelas 1, bisa materi kelas 2 juga ada di sini, materi Islam di Indonesia. Nah, masuknya Islam di Indonesia ini sebenarnya ada beberapa teori ya. Ada teori Gujarat, ada teori Arab, ada teori Persia, ada teori Cina. Dan masuknya agama Islam di Indonesia ini juga ada perbedaan pendapat tentang tahunnya. Ada yang berpendapat bahwa Islam di Nusantara ini masuk pada abad ke-7. Ada juga yang berpendapat pada abad ke-11. Dan ada juga yang berpendapat pada abad ke-13 gitu ya. Nah, yang ditanyakan pada soal ini adalah abad ke-11. Sekarang lebih afdol kita akan bahas satu persatu ya, mulai dari abad ke-7 begitu. Nah, pada abad ke-7 ini buktinya adalah dari berita Cina, dari dinasti Tang yang menyatakan bahwa ada orang-orang Tasih. Orang-orang Tasih ini adalah orang-orang dari Persia yang memeluk agama Islam, dan orang-orang Tasih ini sudah melakukan penyerangan ke kerajaan Holing. Kerajaan Holing atau kerajaan Kalingga, rajanya adalah Ratu Sima gitu ya. Jadi orang-orang Tasih ini sudah melakukan serangan terhadap Ratu Sima ketika itu. Ini menurut berita Cina. Lalu yang kedua adalah adanya perkampungan Pekojan di Baru, Sumatera Utara. Lalu masuknya Islam di abad ke-11 buktinya adalah adanya batu nisan bertuliskan angka tahun 1082 Masehi dan bertuliskan nama Fatimah binti Maimun. Lalu abad ke-13 buktinya adalah adanya catatan Marco Polo yang menyatakan bahwa daerah di Perla, di Aceh, itu tuh sudah ada orang-orang yang beragama Islam. Tepatnya ada orang-orang dari Gujarat yang ketika itu sudah beragama Islam di situ. Gitu ya. Lalu bukti lainnya adalah adanya Sultan Malik As-Saleh, makam Sultan Malik As-Saleh yang ada tahun 1297 gitu. Nah, berarti sudah sangat jelas sekali ya, jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah yang B, yaitu adanya makam Fatimah binti Maimun di Gresik, Jawa Timur. Lalu untuk lebih meyakinkan akan kita bahas lagi satu persatu option pilihan ganda. Nah, yang pertama adalah makam Troloyo di Majapahit. Nah, apakah ini bukti apa sih makam ini? Nah, sebenarnya untuk option yang A ini adalah membuktikan nih bahwa ternyata orang-orang di Majapahit itu sekitar abad ke-13 sampai abad ke-15 itu sudah memeluk agama Islam. Karena dari makam-makam yang ada di Troloyo ini makam-makam yang berangka tahun 13 sampai 15 ini adalah makam-makam orang-orang yang memeluk agama Islam gitu. Lalu yang C, catatan Ising tentang masyarakat Islam di Majapahit. Ini nih ya, sebenarnya catatan Ising ini sudah ada
pada abad ke-7. Tetapi ini catatan ini menyatakan bahwa di abad ke-7 ini Majapahit memeluk agama Buddha gitu, Hindu-Buddha di Indonesia. Intinya Esi menyatakan di Jawa ini di abad ke-7 sudah ada orang-orang yang memeluk agama Hindu-Buddha gitu, bukan Islam ya, berarti yang C ini salah. Lalu yang D, berita Cina tentang keberadaan masyarakat Islam di Aceh. Aceh ini maksudnya Tasih ya, ini udah dijelaskan pada tadi, ini abad ke-7 ya, berarti ya yang D ini salah. Lalu yang E, Ibnu Batutah tentang keberadaan masyarakat Islam di Gresik, Jawa Timur. Ini juga salah ya, kalau catatan Ibnu Batutah ini menyatakan Islam itu udah ada di abad ke-13, tapi bukan di Gresik, tapi di Kerajaan Samudra Pasai. Berarti yang E ini jelas salah. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah yang B. Bagaimana teman-teman, paham kan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Nah, mungkin untuk soal hari ini 3 dulu ya. Terima kasih yang sudah mau menyaksikan. Mungkin jika ada saran-saran, mungkin bisa di komen di kolom komentar. Kira-kira kita akan bahas apa lagi ya? Soal yang seperti apa lagi? Lalu ada saran-saran untuk apa? Mungkin soalnya kurang banyak nih Kak, atau pembahasannya kurang banyak, atau bagaimana? Boleh ya? Silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih hari ini. Jangan lupa buat subscribe, share, dan juga komen di channel Gunawan Stories. Dan mungkin kalau mau belajar materi lainnya boleh ya dilihat-lihat channelnya, barangkali bermanfaat. Terima kasih, semangat ya untuk berjuang UTBK 2022.